Menurut kalian apa sih perkembangan peserta didik itu? Perkembangan peserta didik itu adalah perkembangan dalam segi psikolog yang juga sebagai proses yang terjadi secara psikologis dan juga perubahan yang terjadi dalam individu secara sistematis. Setimbang itu ada tiga elemen yang pertama ada perkembangan varian hayat, yaitu dari dalam organ hingga dinamika. Yang kedua adalah multidimensional, yaitu mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga adalah perkembangan pembiaran, yaitu perkembangan yang berkembang juga yang keempat perkembangan klasifin, yaitu mereka dapat berbentuk dan diubah bentuknya. Yang kelima adalah perkembangan kontekstual, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dalam kondisi tertentu, yaitu dalam lingkungan, keluarga, dan sekolah. Nah, selain itu pula perkembangan psikologi juga mempunyai prinsip. Yang pertama adalah yang pertama, prinsip individualitas. Setiap peserta didik memiliki keunikan dalam kemampuan minat dan gaya belajar. Pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Terus yang nomor kedua yaitu prinsip keterkaitan. Prinsip keterkaitan yaitu perkembangan peserta didik saling terkait antara aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Pembelajaran yang holistik akan mendukung perkembangan menyeluruh. Prinsip tahapan perkembangan. Perkembangan terjadi dalam tahapan yang berurutan dan teratur. Setiap tahapan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang khusus. prinsip keempat yaitu prinsip lingkungan. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya berpengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Pembelajaran yang relevan dengan konteks lingkungan dapat meningkatkan motivasi. Prinsip pengalaman, peserta didik belajar melalui pengalaman. Pengalaman yang berbasis pengalaman nyata akan lebih bermakna dan mendalam. Prinsip motivasi. Motivasi berperan penting dalam pembelajaran. Peserta didik yang termotivasi cenderung lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. 7. Prinsip pembelajaran aktif. Peserta didik sebaiknya terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang interaktif dan kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan. 8. Prinsip evaluasi berkelanjutan. Proses evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk memahami perkembangan dan kebutuhan peserta didik serta menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang kesembilan ada proses interaksi. Proses belajar melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga lingkungan. Kolaborasi dapat mempercepat perkembangan. Yang ke-10 yaitu prinsip kontekstual, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik agar lebih relevan. Nah teman-teman, sekarang adalah prinsip yang ke-11 yang terakhir, yaitu prinsip keterlibatan orang tua dan komunitas. Apa sih prinsip yang dimaksud dengan prinsip ini? Prinsip ini adalah prinsip yang mendorong ke partisipasi, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Prinsip-prinsip ini membantu pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang efektif dan mendukung pertumbuhan peserta didik. Nah, di sini juga ada hukum perkembangan peserta didik. Terus apa sih itu hukum perkembangan peserta didik? Yaitu bagaimana manusia tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional seiring waktu. Memahami hukum ini sangat penting bagi guru, orang tua, bahkan rekan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan bisa membantu peserta didik mencapai potensi mereka. Nah, ada beberapa hukum dari perkembangan peserta didik ini. Mari kita simak. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Hukum kesiapan ini menyatakan bahwa peserta didik hanya bisa belajar dengan efektif ketika mereka telah mencapai tingkat perkembangan tertentu. Misalnya anak usia 3 tahun mungkin tidak siap untuk belajar membaca, sedangkan anak usia 5 tahun mungkin sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Seperti guru dan orang tua harus memahami tingkat kesiapan peserta didik sebelum mengajarkan materi baru.
Kedua, hukum latihan. Hukum latihan menekankan pentingnya latihan berulang untuk menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Semakin sering peserta didik berlatih, semakin kuat ingatan dan kemampuan mereka. Ini berlaku untuk berbagai bidang seperti membaca, menulis, matematika, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil positif lebih cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil negatif lebih cenderung dihindari. Pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat akan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih banyak, sedangkan pengalaman belajar yang frustasi atau tidak menyenangkan akan membuat mereka enggan untuk belajar. Yang keempat adalah hukum asosiasi atau bisa disebut dengan association. Hukum asosiasi menyatakan bahwa kita cenderung mengingat informasi yang dihubungkan dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Nah, guru dapat menggunakan hukum ini dengan menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya peserta didik. Yang kelima ada hukum individualitas atau individuality. Hukum individualitas menekankan bahwa setiap peserta didik unik dan memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat yang berbeda. Guru dan orang tua harus memperhatikan perbedaan ini dan memberikan pembelajaran yang tersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan setiap anak. Yang keenam ada hukum pengaruh. Hukum pengaruh menekankan pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan peserta didik. Pengaruh dari keluarga, teman, guru, masyarakat secara keseluruhan dapat membentuk nilai, sikap, dan perilaku pada peserta didik. Yang ketujuh ada hukum interaksi. Hukum interaksi menyatakan bahwa perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara faktor internal yaitu genetik dan temperamen dan faktor internal yaitu lingkungan dan pengalaman. Guru dan orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan pengalaman belajar yang kaya untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Sekian pembahasan tentang prinsip dan hukum perkembangan peserta didik dari orang tua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.